Mungkin yang tidak baik-baik saja ini adalah investor-investor yang menyoroti yang disampaikan oleh Presiden sebelumnya terkait dengan perdagangan saham yang dinilai berisiko tinggi dan Mhm. juga cukup spekulatif begitu. Pandangan AAI seperti apa? Oke. Eee, di mana-mana yang namanya, aset investasi, apakah itu saham, apakah itu obligasi, apakah itu komoditas, ada, 2 unsur. Yang satu adalah unsur investasi, satu lagi unsur spekulasi, ya. Kalau kita bicara investasi, tentunya, investor itu akan menilai, menvaluasi saham berdasarkan fundamentalnya. Apakah itu net worth-nya, aset dikurang liabilitasnya, apakah itu PE ratio-nya, apakah itu price to book value-nya, ya, dan harus memiliki prospek. Ya. Jika investor percaya bahwa saham dari perusahaan tersebut memiliki prospek 5-10 tahun ke depan, dia akan membeli sedikit demi sedikit. Namun juga kita tidak bisa avoid ya yang namanya spekulator, dan spekulator itu masuk atau beli atau jual berdasarkan rumor, ya. Dan seringkali spekulator itu membelinya itu atau menjualnya berdasarkan faktor-faktor yang di luar kendali Indonesia. Ya, apakah itu faktor global yang berkaitan dengan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika yang awalnya diperkirakan akan turun lebih cepat tapi ternyata tidak, sehingga itu berdampak terhadap market. Apakah itu dengan ancaman dari Donald Trump terhadap negara-negara BRICS, ya. Jadi banyak faktor yang bisa memicu transaksi oleh spekulator. Baik, tapi menurut AAI apakah investasi di saham ini sebenarnya cocok untuk masyarakat menengah bawah? Karena kalau kita mendengar yang disampaikan Presiden ini kan tidak seperti itu. Oke. Ada beberapa instrumen untuk menabung, ya. Tentu yang pertama adalah simpanan. Yang kedua adalah obligasi. Ya, kalau kita bicara di level retail ada ORI, obligasi retail. Ya. Ada saham, ya. Ada properti, tapi properti kan besar ya. Jadi artinya harus memiliki modal yang besar untuk main di properti. Dengan saham melalui reksadana misalnya, kan masuknya bisa pelan-pelan, nggak usah langsung banyak. Jadi artinya akumulasi. Ya. Dan hemat kami adalah kalau mau masuk ke saham harus memiliki dana jangka panjang dan jangan berspekulasi gitu. Artinya kalau membeli ya akumulatif pelan-pelan, tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Baik, artinya ini tergantung pada seperti apa karakter investor masing-masing seperti itu ya Pak Fauzi. Karena kalau kita melihat ya di dunia ini dalam sejarah keuangan dunia, eh, kekayaan itu dihimpun melalui kenaikan nilai aset, bukan dari pendapatan. Ya. Kalau kita melihat, yang gampang sajalah ya, Elon Musk. Ya. Dia menjadi orang terkaya di dunia karena saham Tesla. Ya. Bukan karena pendapatan, pendapatannya besar ya. Tetapi yang lebih besar adalah kenaikan nilai asetnya. Ya. Dan kalau kita melihat di sektor properti juga sama. Gitu ya. Keuntungan yang didapatkan oleh bagi investor di sektor properti adalah bisa membeli dan menunggu. Dan selama menunggu bisa aja digunakan atau bisa digunakan sendiri atau bisa di rent out ya, disewakan. Baik, di sisi lain kita tahu Menteri Keuangan ini juga menyoroti laporan keuangan emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang katanya ini tidak sehat. Gitu. Kalau AAI menilai seperti apa? Oke, kita lihat dari 2 sisi ya. Yang pertama adalah kualitas laporan keuangan itu sendiri. Ya. Jadi memang seringkali kualitas laporan keuangan itu dipertanyakan. Ya, makanya ada restatement laporan keuangan itu kan mengusik kepercayaan investor. Karena investor itu khususnya investor di pasar saham, ya, investor publik itu percayanya dengan laporan keuangan. Nah kalau laporan keuangannya tidak bisa dipegang, kepercayaan mereka terhadap bursa saham bursa saham negara itu juga bisa terpengaruhi. Ya. Yang kedua adalah kinerja perusahaan itu sendiri. Ya, dan nah ini berkaitan dengan kemampuan direksi dan dewan komisarisnya dalam mengelola perusahaan tersebut. Ya, apakah mengambil keputusan yang strategis yang akan menguntungkan bukan saja untuk pemegang saham mayoritas tapi juga pemegang saham publik. Ya, seringkali kepentingan pemegang saham mayoritas itu beda dengan kepentingan
investor publik. Nah ini yang mesti diselaraskan, setidaknya dikomunikasikan. Baik, kalau kita melihat emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ini kan cukup beragam, dari yang kecil hingga yang besar begitu. Apakah emiten yang sehat itu benar-benar harus kita lihat hanya dari laporan keuangan dan juga jajaran direksinya? Bagaimana kalau jajaran direksinya ini ternyata seseorang yang belum kita kenal? Nah itu dia, makanya laporan keuangan itu penting. Ya, dalam hal ini yang tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah KAP-nya, kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut, ya, kredibel atau tidak. Ya. Yang kedua adalah karakter dari pimpinan perusahaan tersebut, pernah kena blacklist atau tidak, ya. Dan kemampuannya dalam menghadapi krisis, apalagi kalau misalnya perusahaan yang sudah lama terbentuk, kan, sudah pernah mengalami krisis moneter Asia tahun 1997-98, pernah mengalami krisis finansial global tahun 2008, dan kelihatan track record-nya. Ya. Jadi memang suka atau tidak penting bagi investor publik untuk mengenal. Nah, namun kalau investor publik tidak mampu untuk mengevaluasi atau menganalisa perusahaan satu persatu, bisa beli reksadana. Karena pengelola reksadana itu akan memilih perusahaan-perusahaan yang di mata portfolio manager itu kredibel. Baik, bagaimana dari segi tata kelola emiten ataupun dari segi governance-nya? Apakah ini juga harus menjadi pertimbangan dari investor? Sangat penting, ya. Tapi kembali lagi, investor publik itu tidak tahu seberapa govern perusahaan itu beroperasi. Ya. Yang lebih tahu itu adalah regulatornya, ya, pengawasnya, atau kantor akuntan publiknya. Dan tentunya majority investornya, majority shareholder, ya, pemegang saham mayoritas yang mestinya lebih mengetahui. Ya. Jadi memang governance itu sangat penting khususnya untuk investor publik, ya. Karena di kalangan investor publik ini banyak investor kecil, ya, yang informasi yang dia terima itu tidak lengkap. Kalaupun lengkap belum tentu investor tersebut bisa mencerna risiko yang dihadapi. Nah, kembali lagi, kalau memang belum siap, diserahkan saja ke pengelola reksadana. Dan masuk reksadana itu kan tidak perlu investasi besar, ya. Bisa ratusan ribu, bisa beberapa juta rupiah saja, gitu ya. Baik, lalu apabila ternyata pemerintah dalam hal ini meminta bursa juga untuk lebih selektif untuk bisa memberikan izin untuk IPO pada emiten-emiten baru, apakah ini nantinya akan berdampak kepada pertumbuhan investor dalam negeri sendiri? Pada akhirnya, saham-saham yang aktif diperdagangkan itu yang paling liquid, yang nilai kapitalisasinya besar, dan liquid sehingga mudah, belinya gampang, jualan juga mudah, ya, dan tidak terlalu fluktuatif, ya, harganya relatif stabil, dan masalahnya tidak banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang kapitalisasi pasar itu besar, ya, tidak lebih dari 30-an. Ya. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana caranya meningkatkan jumlah perusahaan yang bisa dianggap liquid oleh investor, khususnya investor institusional. Ini ada persyaratan-persyaratan harus dipenuhi. Ya, salah satunya adalah governance, laporan keuangannya harus bukan aja tepat waktu, tetapi juga bisa dipercaya.